Hai studio artis, jumpa lagi. Pada era 90-an, panggung dangdut Indonesia dipenuhi oleh bintang-bintang yang menggemparkan tanah air. Mereka memikat jutaan penggemar dengan suara merdu dan penampilan energik, menjadikan lagu-lagu mereka hits di radio dan televisi, serta bagian yang tak terlupakan dari kenangan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitas mereka meredup. Kini beberapa dari mereka menghadapi kehidupan yang jauh berbeda dan bahkan kondisi yang memprihatinkan. Terjebak dalam berbagai tantangan hidup, mulai dari kesulitan ekonomi hingga masalah kesehatan. Ini menjadi potret nyata tentang pasang surut dunia hiburan. Penasaran siapa sajakah mereka? Mari kita simak pada video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio artis. Hamdan ATT. Nah, siapa nih yang masih ingat dengan Hamdan ATT? Penyanyi dangdut legendaris ini menciptakan ratusan lagu hits seperti Termiskin di Dunia. Nah, kini menghadapi hari-hari yang cukup berat. Ia baru-baru dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akibat pecah pembuluh darah di otak. Sejak 1974, Hamdan telah menciptakan sekitar 600 lagu. Banyak diantaranya menjadi ikon dangdut. Nah, sayangnya nih, meskipun produktif, ia hanya menerima sedikit royalti dari karya-karyanya. Istrinya Hasibah mengisahkan perjuangan suaminya yang dulunya bahkan harus berjalan kaki dari Kramat Jati ke Glodok untuk menawarkan lagu-lagunya. Di balik ketenarannya, Hamdan menghadapi hidup yang penuh dengan ujian. Pada Idul Fitri 2017, ia dilarikan ke rumah sakit akibat serangan jantung dan stroke. Kini pria kelahiran 1950 ini berjuang melawan penyakitnya dengan dukungan keluarga, sementara karyanya tetap abadi di hati para penggemarnya. Solid AG. Pada era 90-an, Solid AG menjadi bintang dangdut yang mencuri perhatian dengan penampilan energik dan suara khasnya. Lagu-lagu bertema percintaan dan patah hati yang dibawakannya berhasil merajai tangga lagu dangdut. Dan ia sering tampil di berbagai acara televisi serta panggung dangdut, menjadikannya salah satu penyanyi ikonik pada dekade itu. Namun karirnya hancur ketika pada Desember 2014 ia tersandung kasus pencabulan anak. Solid AG divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas tuduhan pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun. Putri dari tukang masak di kantor tempat kejadian. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 10 tahun penjara. Aksi pencabulan tersebut terjadi pada 3 Desember 2014 di kantor MRN Production House, Jakarta Selatan. Mansyur S. Penyanyi dangdut senior Mansyur Subhawan Nur atau Mansyur S sudah cukup lama tidak terdengar kabarnya. Nah, pelantun air mata perkawinan ini telah berkarir di dunia musik sejak 1969. Saat ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur pada Maret 2020 lalu, dalam sebuah acara diskusi tentang pajak, penyanyi berusia 75 tahun ini mengaku bahwa intensitasnya di dunia hiburan telah berkurang. "Saya kesibukannya sudah kayak gini saja, kebanyakan menganggurnya," ujar Mansyur. Nah, dia juga mengatakan bahwa saat ini ia jarang bernyanyi, hanya sesekali saja. Ketika diminta hadir di acara diskusi pajak, ia merasa bingung karena bukan tidak mengerti pajak, melainkan karena penghasilannya dirasa tidak lagi masuk dalam kategori wajib pajak. "Saya bicara apa adanya saja, bayar listrik bulanan saja bingung," tambahnya. Mansyur S, kelahiran 30 November 1948, mengawali karir musiknya dengan merilis album perdana Pesan Perpisahan pada tahun 1969 yang melambungkan namanya. Nah, selama 50 tahun berkarir, ia telah merilis total 16 album, termasuk Zubaidah,
1989, Gadis atau Janda, duet dengan Elvi Sukaesih di tahun 1991, dan Kertas dan Api di tahun 1991. Alam Mbah Dukun. Alam Alatas yang lebih dikenal dengan nama panggung Alam Mbah Dukun kini menjauh dari dunia hiburan untuk fokus pada aktivitas baru sebagai petani. Penyanyi yang terkenal lewat lagu Mbah Dukun ini sedang mengurus perkebunan pribadi dan jarang tampil di panggung. Di kebun kecil saya menanam pohon albasia atau sengon yang panennya sekitar 6 hingga 7 tahun, ujar Alam di kanal YouTube. Ia memilih pohon sengon karena kondisi tanah di kebunnya tidak mendukung untuk menanam buah-buahan. Berkebun terasa santai baginya, tanpa perlu pemantauan setiap hari. Meskipun ia tidak merinci luas lahannya dan menyebutkan bahwa panen dilakukan secara bergilir per hektarnya. Kehadiran Alam di dunia hiburan pernah fenomenal, terutama nih setelah lagu Mbah Dukun ciptaan Endang Kurnia melambungkan namanya pada tahun 2002 lalu. Nah, lagu ini membawanya meraih berbagai penghargaan, termasuk Anugerah Dangdut TPI dan Anugerah Musik Indonesia sebagai penyanyi pendatang baru dan penyanyi solo dangdut pria terbaik. Itje Trisnawati. Penyanyi dangdut legendaris Itje Trisnawati meraih ketenaran besar di tahun 1980-an. Karirnya dimulai pada 1979 dan puncak kesuksesannya tercapai berkat pernikahannya dengan Edi Sud, koordinator program hiburan TVRI yang membantunya mencapai popularitas. Banyak lagu dangdut hits yang diluncurkan seperti Duh Engkang, Dana Asmara, dan Madu Merah, serta beberapa lagu pop seperti Masih Ada dan Aduh Aduh Cinta. Selain musik, Itje juga mencoba berakting dalam film, termasuk Warkop DKI, GR, Gede Rasa, dan Oke Bos. Namun kesuksesannya di dunia musik tidak berlanjut, dan kini ia dengan kehidupan berbanding terbalik pada saat tenar dulu. Dalam kehidupan rumah tangga, ia bercerai dari Edi Sud, dan kemudian menikah dengan Agung Indra Permana yang meninggal dunia pada 2007. Saat ini Itje memilih untuk hidup sendiri dan aktif di YouTube, di mana ia sering membuat konten tentang makanan. Cucu Cahyati. Masih ingatkah dengan Cucu Cahyati, pelantun lagu Mabuk dan Judi? Penyanyi dangdut asal Ciawi ini melambung di era 90-an berkat album perdananya yang sangat diterima oleh pecinta musik dangdut, terutama berkat lagu ciptaan Aat Arsyad. Ketika popularitasnya meningkat, Cucu yang saat itu juga merupakan guru taman kanak-kanak harus meninggalkan profesinya karena padatnya jadwal manggung, terutama setelah album keduanya, Penonton, sukses di pasaran. Nah kini, meski tetap sibuk dengan job manggung, Cucu kembali terjun ke dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dia mengakui bahwa pendidikan sudah menjadi bagian dari dirinya. Jauh sebelum terkenal, Cucu adalah seorang guru di desa Gombong, kecamatan Ciawi, namun terpaksa berhenti untuk fokus pada karir menyanyinya. Sekarang dia berhasil mengatur jadwal antara manggung dan mengajar, tetap berkomitmen pada dunia pendidikan. Neneng Savitri. Neneng Savitri, pelantun lagu Cinta Kok Dilarang yang terkenal pada masanya, kini berstatus sebagai ODGJ. Lagu tersebut ciptaan Nano Yonta dan Aryo, mulai mengudara pada 1992, diikuti oleh berbagai hits lainnya seperti Tua Kelapa, Aku Bukan Binatang, dan Cinta di Sekolah. Anak Neneng menyebut ibunya mengalami gangguan jiwa akibat guna-guna setelah menolak cinta 3 orang pria. Zamannya masih muda, dia jadi artis. Ada yang suka, tapi ditolak, ujar anaknya. Keluarga telah berusaha mengobati Neneng dengan berbagai cara, mulai dari pengobatan medis hingga tradisional, namun tanpa hasil. Kita sudah berobat ratusan kali, ke rumah sakit dan orang pintar, tambahnya. Nah dulu Neneng adalah bintang besar di tahun 90-an dan pernah tampil di TVRI. Namun sejak mengalami depresi yang dimulai pada tahun 2004,
kondisinya semakin memburuk. Meskipun demikian, Neneng masih ingat deretan lagu yang pernah dinyanyikannya dan suaranya tetap merdu, mencerminkan kualitas penyanyi era 90-an. Nah, studi artis, itulah tadi beberapa deretan penyanyi dangdut yang kehidupannya berbanding terbalik dulu dan sekarang. Sekian dulu ya informasi kita, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye!